Shalom good readers. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali lagi melanjutkan renungan kita di Matius pasal 8 ayat 18 sampai dengan yang ke-22. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Ya, ini adalah satu bagian yang bisa kita bandingkan dengan Lukas sebenarnya. Tetapi tidak apa-apa ya, kita akan melihat bagaimana Matius mengelaborasi cerita ini. Kita seringkali menduga bahwa mengikut Tuhan Yesus itu pasti menjadi hal yang sangat menyenangkan, bersukacita dan bergembira dan serta mendapatkan banyak berkat. Saya tidak menyangkal hal tersebut begitu ya, ketika kita ikut Tuhan Yesus dengan serius, maka sebenarnya kita juga mendapatkan berkat dan kita mendapatkan sukacita. Namun, di sisi yang lain, kita juga harus memikirkan bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus, itu adalah sebuah komitmen yang tidak gampang, yang tidak mudah begitu ya, untuk kita lalui. Disinilah Matius bagaimana menyoroti pertanyaannya orang ahli Taurat. Ada yang menafsirkan bahwa ketika Tuhan Yesus ia menyuruh bertolak ke seberang, itu berarti ke daerah yang bukan orang Israel, jadi non-Yahudi begitu ya. Jadi ini hal yang paling rumit nih, karena ketika pada masa itu teritorial itu kan dibagi-bagi, orang Yahudi, Samaria dan seterusnya gitu ya. Nah, ini Tuhan itu akan menyeberang ke tempat yang lain yang bukan orang Yahudi begitu. Nah, di sini menjadi sebuah tantangan, apakah tetap akan mengikut Tuhan atau tidak. Nah, ternyata responnya cukup luar biasa. Ahli Taurat mengatakan, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jawaban Tuhan Yesus itu merupakan sebuah standar bagi kita juga. Yang pertama, standarnya adalah tidak ada tempat nyaman ketika kita berkomitmen untuk ikut Tuhan Yesus. Tidak ada tempat yang nyaman. Mengapa? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus mengalami perubahan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini maksudnya ya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan berarti kita tidak punya rumah, tidak punya segala-galanya, bukan. Namun, kita harus menyadari bahwa daerah yang paling nyaman itu adalah daerah yang dimana kita tidak mau berubah. Misalnya, ketika kita ikut Tuhan Yesus, kita juga harus merubah supaya kita lebih panjang sabar. Sementara selama ini kita nyaman sekali ya dengan tidak sabar. Segala sesuatu harus cepat, instan, diburu-buru begitu. Tapi ketika mengikut Tuhan Yesus, kita harus belajar lagi lebih panjang sabar. Hal ini sangat tidak nyaman. Ini baru bicara tentang kesabaran. Belum bicara tentang murah hati, belum bicara tentang hal-hal yang lainnya. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, tidak ada yang nyaman dalam hidup kita. Artinya, kita harus mengalami perubahan-perubahan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah muridnya sendiri. Dia mengatakan demikian, "Aku mau menguburkan dulu bapakku begitu, lalu kemudian aku akan mengikut engkau." Mengapa Tuhan Yesus sepertinya seolah-olah melarang ya, seolah-olah jangan kuburin bapakmu begitu ya. Sebenarnya Tuhan tidak mengajarkan hal itu, tidak. Tetapi yang Tuhan ajarkan adalah kebalikannya. Mendahulukan ikut Tuhan dulu, baru menguburkan orang tuanya. Jangan dibalik. Menguburkan orang tuanya dahulu, baru ikut Tuhan. Nah, ini yang Tuhan Yesus ingin ajarkan tentang sebuah prioritas dalam hidup kita, yaitu segala-galanya nomor satu adalah Tuhan Yesus. Jadi, good readers, apakah kita sudah melakukan hal ini? Apakah kita sudah mengalami hal ini? Yang pertama, tidak nyaman. Artinya, kita harus terus-menerus mengalami satu perubahan dalam hidup kita, atau kita masih sampai detik ini masih nyaman dengan kondisi sekarang ini. Apalagi nyaman dengan kondisi dosa yang kita tetap
lakukan sampai saat ini? Yang kedua, apakah memang agenda-agenda kita, jadwal-jadwal kita yang kita susun sedemikian rupa menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita yang paling utama? Ini menjadi perenungan kita pada hari ini, supaya kita benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan kemanapun Ia pergi. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.